Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang konsep himpunan. Jadi, himpunan itu didefinisikan sebagai sekumpulan objek yang berbeda dan didefinisikan dengan jelas ya. Himpunan. Definisinya jelas. Nah, himpunan itu dilambangkan dengan huruf besar, misalnya himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Ada dua cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama dengan mendaftarkan seluruh anggotanya, dan yang kedua adalah menuliskan sifatnya. Masing-masing dituliskan dalam dua kurung kurawal ya. Oke, sebagai contoh saya punya A. A adalah himpunan hewan berkaki 4. Maka ketika saya ingin menuliskan dengan cara yang pertama, dengan mendaftar setiap anggotanya, saya akan tuliskan A itu isinya adalah sapi, lalu kambing, lalu kucing, dan seterusnya. Kalau saya ingin menuliskan dengan cara yang kedua, dengan menuliskan sifatnya, maka A adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah hewan berkaki 4. Walaupun keduanya tertulis berbeda, tetapi A di atas dan A yang di bawah ini sama, cuman penulisannya aja yang berbeda. Oke, selanjutnya jika suatu objek X adalah anggota dari suatu himpunan A, maka dituliskan X itu anggota atau elemen atau unsur dari A. Jika X bukan termasuk dalam himpunan A, maka ditulis A bukan elemen atau bukan unsur atau bukan anggota A. Contoh, sapi adalah anggota himpunan A, maka ditulis sapi elemen A. Ayam bukan anggota A, maka ditulis ayam bukan elemen dari A. Seperti itu, gampang sekali ya. Nah, selanjutnya himpunan ini juga seringkali dituliskan atau digambarkan dalam bentuk diagram Venn ya. Oke, diagram Venn. Diagram Venn itu dipelajari sejak bangku sekolah dasar. Saya kira sudah tidak asing untuk Anda. Misal saya punya himpunan B sekarang. B isinya atau anggotanya adalah 1, 2, 3. Ini dengan cara mendaftar ya, mendaftar anggotanya. Maka dalam diagram Venn ini saya menggambarkan himpunan B ini dalam sebuah lingkaran atau oval di dalam sebuah kotak persegi panjang ya. Ini adalah himpunan B, isinya adalah 1, 2, 3. Jangan lupa harus ada titik atau noktah sebagai penanda. Nah, yang tidak boleh ketinggalan juga adalah di ujung kiri ini harus ada tanda S. S itu melambangkan semesta pembicaraan. Jadi misal nih, kita ngomongin himpunan B ini di dalam semesta pembicaraan himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli ya, nanti akan saya bahas di belakang. Himpunan bilangan asli itu kan 1, 2, 3 dan seterusnya tak hingga ya. Jadi S-nya ini adalah bilangan asli. Kalau kita mau tuliskan bilangan asli di sini selain 1, 2, 3 berarti kan dimulai dari 4, 5, 6, 7, 1 miliar, 2 triliun dan selanjutnya seterusnya kan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berakhir. Maka tidak perlu ditulis, hanya dilambangkan dengan huruf S saja. Itulah kenapa di setiap diagram Venn kita harus menuliskan semesta pembicaraan. Oke, selanjutnya Anda perlu mengenal istilah kardinalitas ya. Kardinalitas. Kardinalitas suatu himpunan itu adalah banyaknya anggota himpunan. Lambangnya seperti ini. Ini B ya. Saya pakai lambang B saja. Kardinalitas itu seperti ini, atau ditulis juga dengan NB, banyaknya anggota 3 ya, karena jumlahnya ada 3. Seperti itu, gampang sekali. Diagram Venn Anda sudah mengingat kembali, kardinalitas Anda juga sudah mengingat kembali. Sekarang kita akan membahas himpunan bagian.
himpunan bagian. Oke ya, himpunan bagian. Jika terdapat dua buah himpunan ya, misalnya himpunan A dan B, maka dikatakan bahwa A merupakan himpunan bagian atau subset B jika dan hanya jika setiap anggota A adalah anggota B. Jadi bahasa mudahnya itu, kalau semua yang ada di A ada di B, maka disebut A himpunan bagian dari B. Dalam matematis ditulis A himpunan bagian dari B jika dan hanya jika, ini dibaca jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika untuk setiap X di mana X anggota A, maka X itu juga anggota B. Seperti itu ya. Saya kira Anda tidak asingnya dengan istilah ini ya, universal, kuantor universal ya. Oke, nah sekarang saya akan coba memberikan contoh sederhana ya. Saya punya himpunan A. Himpunan A ini adalah 1, 2, 3. Lalu ada himpunan B, isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, melihat himpunan A dan himpunan B, kita bisa mengatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B karena semua anggota A ada di B. Tapi B bukan himpunan bagian dari A karena ada 4 dan 5 nih yang bukan merupakan anggota himpunan dari A. Gampang sekali ya. Selanjutnya, setelah pembahasan himpunan bagian, saya akan menjelaskan tentang himpunan kosong dulu ya, himpunan kosong. Himpunan kosong ini lambangnya seperti ini atau lambang lainnya seperti ini, Anda boleh pilih salah satu. Himpunan kosong ini adalah himpunan bagian dari sembarang himpunan. Jadi kalau misal ada himpunan kosong, maka himpunan kosong ini pasti ada di dalam setiap himpunan yang ada. Himpunan kosong itu contohnya apa sih? Ya himpunan yang ada tapi nggak ada isinya. Misalnya himpunan kucing berkaki 1000 kan nggak ada. Jadi itu termasuk contoh dari himpunan kosong. Coba ingat-ingat, masukkan tentang himpunan bagian, lalu himpunan kosong, dan pembahasan kita selanjutnya adalah himpunan kuasa. Oke, himpunan kuasa ini sangat berhubungan dengan himpunan bagian. Ya, himpunan kuasa. Himpunan kuasa, oke? Nah, sekarang kita masuk ke definisi dulu. Himpunan kuasa ini adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian. Jadi himpunan kuasa sekali lagi adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian. Saya akan kasih contoh ya. Saya punya A. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Anda diminta mencari himpunan kuasa dari A. Lambangnya adalah PA ya, himpunan kuasa. Siapa aja sih himpunan kuasa dari A? Karena definisinya adalah himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian, maka kita perlu mencari himpunan bagian dari A dulu. Himpunan bagian dari A yang mungkin adalah apa? Tadi pertama adalah himpunan kosong, karena disebutkan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan, jadi harus masuk. Lalu 1, oke. 1 kan juga masuk himpunan bagian dari A kan? Ingat himpunan bagian ya. Lalu 2, lalu 3, pakai kurung kurawal ya. Lalu kita cari himpunan bagian dari A yang terdiri dari 2, yaitu 1 dan 2. Lalu 1 dan 3. Kemudian 2 dan 3. Kemudian 1, 2, 3. Saya kira sudah ya, tidak ada yang lain ya. Coba Anda lihat, kita sudah punya semua himpunan bagian yang mungkin dari A. Maka himpunan kuasanya adalah si ini nih, kita pindah ke sini. Nih, lalu ada 1, lalu ada 2, dan seterusnya sampai 1, 2, 3. Oke.
Anda paham ya tentang himpunan kuasa ya? Nah, selanjutnya kalau Anda ditanya berapa sih anggota atau jumlah anggota ya, jumlah anggota dari himpunan kuasa atau kardinalitas dari himpunan kuasa itu berapa? Nah, jika suatu anggota himpunan A itu sebanyak N, jadi ini dalam hal ini ya, N-nya berapa ini? N-nya 3 ya. Jadi jika semua himpunan itu mempunyai suatu jumlah anggota yang dilambangkan dengan N, maka himpunan kuasanya itu adalah 2 pangkat N. Karena ini N-nya sama dengan 3, maka himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau Anda hitung ini pasti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Jadi kalau Anda nanti punya himpunan B yang anggotanya adalah A, B, C, D, ini kan N-nya berapa? N-nya sama dengan 4, maka himpunan kuasanya nanti ada 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Kalau Anda cari, himpunan kuasanya akan berjumlah 16. Semoga Anda paham ya. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya tentang himpunan adalah operasi pada himpunan ya. Operasi pada himpunan. Ada beberapa operasi pada himpunan yang akan kita bahas ya. Oke, sekarang saya akan mendefinisikan 2 himpunan terlebih dahulu. Ada himpunan A misalnya dan himpunan B. Terus ada semestanya. Semestanya saya persempit. A misalnya adalah 1, 2, 3. Lalu B adalah 3, 4, 5, 6. Lalu semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini ya. Nah, operasi pada himpunan itu yang pertama adalah irisan ya. Irisan. Jika Anda diminta mencari A irisan B, itu bahasa mudahnya adalah siapa sih anggota A yang juga anggota B, seperti itu ya. Itu adalah irisan. Kalau bahasa matematisnya ya, semua elemen yang merupakan anggota A dan sekaligus menjadi anggota B. Nanti untuk persamaan matematisnya akan saya share dari buku saja ya, biar tidak terlalu menyita waktu untuk video. A irisan B mana? Berarti cari yang sama antara A dan B. Oh, ternyata hanya 1 nih, 3. Kebetulan hanya 1. Kalau Anda diminta menggambarkan ke dalam bentuk diagram Venn-nya, oke. Maka diagram Venn-nya di sini ada A, di sini ada B ya. Lalu di sini A-nya 1, 2, yang jadi 1 irisannya adalah 3, lalu 4, 5, 6, 7 tidak masuk ya, 7 itu di luar semestanya ya. Oke. A irisan B berarti ini, yang diarsir adalah ini. Oke? Itu A irisan B. Nah, sekarang yang kedua adalah gabungan ya, gabungan. Biar menghemat waktu ini saya tulis di sini aja ya, gabungan. Nah, ini saya inikan aja biar tidak terlalu lama ya. Gabungan. Oke. Gabungan. Lambangnya seperti huruf U. Seperti huruf U terbalik ya. Gabungan dari suatu himpunan A dan B adalah himpunan semua elemen A atau B. Jadi A dan B digabung semuanya ya. Tinggal ditulis jadi satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak masuk ya, karena yang diminta cuma A gabungan B. Kalau diarsir ada di sini. Arsirannya seperti itu. Ini adalah A gabungan B. Nah, selanjutnya adalah komplement ya, komplement ya. Saya akan pakai ini aja ya, komplement ya. Komplement. Saya akan pakai ini.
komplement. Jadi ini yang ketiga mungkin ya. Komplement. Komplement itu bahasa mudahnya selain. Jadi kalau ada A komplement berarti yang selain A. Kita tulis yang selain A siapa saja di sini. Selain A adalah, ini kan A-nya di sini. Selain A berarti 4, 5, 6, 7 masuk? Enggak, masuk. Karena 7 itu termasuk yang selain A. Kalau diarsir di sini nih. Arsirannya di sini ya, selain A. Pokoknya yang enggak diarsir hanya A saja. Itu adalah komplement. Berarti ya yang keempat adalah selisih. Selisih ya. Nah, kita akan mencari misalnya B dikurangi A. Jadi sisanya yang di B itu siapa kalau dikurangi A? Gampangannya seperti itu. Kita lihat A-nya ini, B-nya ini ya. Yang sama kan 3. Berarti sisanya di B adalah 4, 5, dan 6. Kalau digambar di diagram Venn, ini sama ya, ini semestanya. Ini himpunan A, himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka B, ini kan B dikurangi A. Nah, ini. Oke, maka sisanya adalah yang 4 ini, ya kan, dikurangi B, sekali lagi dikurangi A ini. Sisanya berarti 4 ini. Kalau kita arsir berarti yang diarsir adalah yang 4, 5, dan 6. Oke ya, ini adalah selisih. Nah, yang terakhir yang kita akan bahas adalah beda setangkup ya. Yang akan kita bahas adalah beda setangkup. Beda setangkup itu bahasa mudahnya itu adalah gabungan dikurangi irisan ya. Gabungan dikurangi irisan. Beda setangkup. A lambangnya seperti ini ya. Itu adalah gabungan dikurangi irisan ya. Gabungan seperti ini dikurangi irisan. Coba, berarti beda setangkup ya, A dan B. Ini beda setangkup dari A dan B. Ini isinya apa? Gabungan kan semuanya. Gabungan ini lihat di sini aja. Gabungan kan semuanya dikurangi irisan ini ya. Dikurangi yang 3 ini ya. Berarti sisanya berapa? 1, 2, 4, 5, 6. Kalau di dalam diagram Venn digambarnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gabungan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi irisan, maka sisanya ini ya. 1, 2, 4, 5, dan 6. Itu beda setangkup. Nah, pembahasan kita tentang operasi seperti itu. Ada sifat operasi asosiatif, komutatif, dan seterusnya bisa Anda pelajari secara mandiri dulu. Nah, selanjutnya ketika Anda mengerjakan soal, Anda harus punya beberapa modal nih. Saya akan bocorkan ke Anda. Sebenarnya Anda sudah pernah mempelajarinya, hanya mengingatkan saja ya di mata kuliah kalkulus, di mana-mana sering belajar tentang bilangan. Jadi, himpunan bilangan itu dilambangkan dengan beberapa huruf spesial. Contoh nih, saya punya himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu lambangnya itu N. Jadi kalau orang secara ilmiah atau dalam bahasa ilmiah itu menyatakan N, maka yang dimaksud adalah bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada himpunan bilangan cacah. Cacah itu W ya, whole number. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat. Bulat itu lambangnya Z. Ada bulat negatif, 0, dan positif. Dimulai dari kiri, lalu min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ada yang lain, ada bilangan rasional, irasional, bilangan kompleks, dan seterusnya ya. Tapi
kita akan pakai 3 ini. Nah, kenapa saya harus ingatkan ke Anda untuk mengerjakan beberapa soal yang mungkin harus Anda kerjakan nanti ya di forum diskusi. Contohnya ya, saya punya 2 himpunan A dan B ya. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana misalnya min 2 lebih kecil, jangan min 2 lah, ini aja. Di mana 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4 dan X anggota bilangan N. B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih kecil daripada 3 dan X anggota N. Nah, Anda diminta mencari irisan, gabungan, selisih, dan sebagainya. Tetapi Anda perlu pertama kali mendefinisikan A dan B itu isinya siapa sih, kayak gitu. Ini kan baru mentah nih, menuliskan himpunan ke dalam sifat. Maka Anda harus mendaftar dulu. A siapa? Oh, A itu adalah X. X-nya itu antara 2 dan 4. 4-nya masuk ya karena ada tanda sama dengannya. Dan anggota N. N itu apa? N itu bilangan asli ya. Himpunan bilangan asli. Maka si A ini isinya adalah berapa? 2 nggak masuk, dimulai dari 3 dan 4. Oke? Nah, selanjutnya B. B itu siapa? B adalah X kurang dari sama dengan 3. Nah, kurang dari sama dengan 3 kan dimulai dari 3, lalu 2, lalu 1, 0, min 1, dan seterusnya. Tapi ingat di sini, X-nya adalah anggota N bilangan asli, berarti negatif nggak ikut nih ya, negatif nggak ikut. Maka hanya dimulai dari 1, 2, dan 3. Nah, Anda sudah punya A dan B, tinggal Anda mengerjakan soal yang memang harus Anda kerjakan itu ya. Semoga video ini bisa membantu Anda, sedikit membantu Anda. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.